Masya Allah. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara suara saya jelas ya Pak ya? Ya, suara saya juga jelas ya? Jelas Pak, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, kabar gitu-gitu aja udah dari sejak bulan Januari saya nggak keluar kota, nggak keluar rumah, di rumah aja. Di rumah aja Pak ya? Benar-benar ini kampanye pemerintah di rumah aja. Kategorinya kemarin sebelum kampanye, jadi Oh Masya Allah. Januari saya udah persiapan siaga karena menghadapi anak kedua lahir bulan Maret. Jadi Masya Allah, standby di rumah. tabarakallah. Iya, alhamdulillah. Dilalahnya emang qadarullah ya. Dari bulan Januari udah di rumah terus, manjang akhirnya. Masya Allah. Kayak gitu. Oke Pak, Jadi, jadi ini kita udah langsung mulai aja kali Pak ya. Udah ya jam gimana 7 kabar Mas juga. Hafiz di sana? Nah, Aman? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah aman Pak. Sehat. Sebelumnya nih Pak, Terus, sebelumnya followernya Muslim ah, Pergi ini kan mungkin ada yang belum kenal nih Pak Bram Mandika ini oh iya. aktivitasnya apa aja, terus di Goldi Mulia Wisata itu sebagai apa, terus juga mungkin di asosiasi-asosiasi umroh juga mungkin ada aktif, mungkin bisa dikenalin dulu Pak, silahkan. Ya, makasih Mas Hafiz. Ya, Siap, perkenalkan saya dengan panggilannya Mas Bram sih. Mas Bram. Berarti Saya biasa siap, dipanggil Mas Bram atau Pak Bram karena sudah boleh. bapak-bapak. Masya Allah. Terus saya di Goldi Mulia Wisata menjadi founder dari PT Goldi Mulia Wisata sejak 2012. Alhamdulillah itu rintisan saya dan Pak Desman yang Masya Allah. partner saya di Goldi Mulia Wisata. Dari sejak 2012 kita mulai menjalankan umroh dan hajinya ini. Eh, di asosiasi kita juga baru gabung karena perjalanan Goldi Mulia Wisata sangat panjang sekali. Dari sejak 2012 kita mendirikan 2012 tuh 12 12 12 kebetulan. Jadi bulan Desember 12 tahun 2012 tanggal 12. Nah, Masya Allah. itu eh, eh, kita eh, apa namanya perjalanannya sangat lama. Sejak itu kita 6 tahun baru mendapatkan sertifikat PPIU. Hmm, Nah, singkat cerita, sejak PPIU kita dapatkan di 2018, alhamdulillah kita sudah mulai bergabung dengan asosiasi Sapuhi. Kita gabung di Sapuhi. Sapuhi. Dan asosiasi itu terbilang baru, dan alhamdulillah di anggota Sapuhi pun juga banyak, sudah lebih dari 200 anggota, baik yang non Masya Allah. PPIU, baik yang PPIU maupun yang PIHK, haji yang Hmm, haji khusus. Jadi alhamdulillah kawan-kawan kami juga di sana juga sangat koneksinya bagus. Mereka juga dedikasi juga kuat. Masih muda semua rata-rata, milenial Masya Allah. semua. Alhamdulillah. Mantap. Nah, ini Gitu. buat teman-teman followersnya Muslim Pergi, Goldi Mulia Wisata ini di Serpong ya Pak ya. Biro Travel Ya, berada di kita Serpong. betul. Serpong, betul. Dan kalau saya lihat sih track recordnya, Alhamdulillah, Masya Allah lah. Salah satu biro travel yang insya Allah amanah dan mantap lah gitu Pak ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. kepercayaan itu datang dari amanah dari jamaah yang kita emban. Untuk menjaga amanah itu kan sangat sulit ya. Betul Pak. Kita sangat berat sekali untuk melakukan amanah itu sebaik mungkin. Kalau Betul. kita sudah melakukan menurut kita baik, tapi belum tentu menurut jamaah itu baik. Karena ya itulah, ada manusia yang tidak puas, ada yang puas. Tapi alhamdulillah rata-rata alhamdulillah sangat puas semua, insya Allah. Insya Allah Alhamdulillah. jamaah-jamaah yang sudah pernah bergabung dengan Golden Wisata sejak 2012, insya Allah pelayanan kami terus tingkatkan, dan servis segala bentuk servis kita selalu
utamakan itu. Masya Allah. Nah, ini buat teman-teman followers dari Muslim Pergi dan Pak Bramandika, mungkin ada yang belum tahu, jadi tema diskusi kita malam ini itu adalah New Ya, Normal, Umroh Go Digital. Nah, tapi ya, sebelum kita lebih dalam bahas ke sana, saya ingin tanya nih ke Pak Bram, kan mungkin ya. juga saya pribadi juga belum tahu terlalu banyak soal info-info terbaru, apalagi terkait haji nih. Kalau haji kan memang awalnya Indonesia sudah memutuskan untuk tidak ada keberangkatan, Pak. Betul. Nah, kemudian selang beberapa waktu ada kabar terbaru dari pemerintah Saudi. Nah, kita mau minta Ya. tolong nih Pak, mungkin Bapak bisa berikan info terkait apa sih kabar terbaru terkait haji di Saudi, gitu Pak. Oke, kalau kabar terbaru di Saudi memang sejak pandemi diberlakukan per 27 ya, 27 Februari itu jam 12 teng, saya ingat banget itu. Hmm. Sudah mulai diberlakukan bahwa tidak boleh ada jamaah yang masuk ke Saudi. Itu Hmm. kategorinya umroh sudah dikatakan finish dan selesai. 1441 Hijriah 2 Februari, Selesai Pak ya. padahal masih banyak ya, waktunya masih banyak ya di bulan Iya, Maret, betul. Maret, April, Mei, itu banyak banget grup kita yang tertunda. Jadi ya umroh di close sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, berlanjut ke haji. Haji itu di tahun yang sama kebetulan di bulan Agustus ya. Maaf, Hmm. Juli, Juli ya. Juli Pak ya. Juli. Ah, dan pemerintah sudah melakukan statement bahwa haji ditunda untuk Indonesia sebelum statement dari Kementerian Agama Pemerintah Saudi ya. Saudi menginformasikan. Itu keputusan yang tepat saya rasa sih di saat pandemi seperti ini karena pastinya apapun polemik dan pro kontranya terkait masalah informasi tersebut, keputusan tersebut sangat akurat karena kita lihat harus sisi jaminan kesehatan dari para Betul. jamaah Indonesia ya. Jamaah haji Indonesia rata-rata tua-tua semua yang di Ya. atas 50 tahun. Jadi itu sangat dikhawatirkan terpapar oleh virus ini yang kategorinya sekarang belum ada vaksin sampai detik ini belum. Vaksin, betul. Ya, eh, Saudi Jadi, sudah ya. memberlakukan haji dibuka ya. Haji dibuka per tanggal Hmm. 26 kalau nggak salah ya. 26 apa 25 ya, saya lupa. Itu sudah dilakukan haji dibuka dan boleh dilakukan haji. Tapi hanya khusus warga lokal dan ekspatriat yang Oh. berada di kota Mekah. Kota Mekah. Oh, ya. Kemungkinan yang dari Madinah itu boleh, tetapi harus melalui syarat protokol-protokol kesehatan yang ketat, ekstra ketat sekali, termasuk sekali dengan izin itu izin dari Tasreh maupun izin dari harus kayak di Indonesia itu ada SIKM ya, surat izin keluar masuk ya semacam Iya. itu. Iya. Jadi mungkin nanti ada peraturan tersebut dan regulasi tersebut. Lalu Protokolnya ter semakin ketat ya Pak ya. Iya, sangat ketat sekali. Dan sekarang diberlakukan untuk yang boleh haji terbatas ya, hajinya sekitar 1.000 ya, 1.000 jamaah yang Oh, mungkin 1.000 kurang jamaah. lebih 1.000 ya. Nah, informasi terakhir hari ini saya dapat juga informasinya itu hanya 1.000 jamaah yang boleh melakukan ibadah haji di Padang Arafah. Ya. Eh, Beberapa negara yang sudah melakukan pembatalan itu termasuk Indonesia itu di Asia sudah 8 ya. Selebihnya belum tahu Eh, lagi. itu memang pembatalan itu Pak sebelum ada keputusan dari Saudi atau bagaimana Pak? Ya, pembatalan itu sebelum ada keputusan Saudi. Jadi sudah melakukan pembatalan sebelum keputusan Saudi, Jadi akhirnya memang Saudi membatal. eh, Jadi memang negara-negara tersebut posisinya memang mungkin udah prediksi Pak ya, sudah yang lebih. prediksi. Betul, seperti itu. Dan pembicaraan terkait masalah apa namanya? eh Sebentar, ada anak saya. Masya Allah. Si kecil, Yang pertama Pak. belum tidur. Ya, yang pertama ini. Cantik, lagi main-mainan. Masya Allah. Jadi,
Terkait masalah umroh, kemarin melakukan konferensi pers pihak Kementerian dan Kerajaan Saudi bahwa haji itu dilakukan. Sebentar, Siap. maaf, kesalahan teknis. Nggak apa-apa, Pak. Jadi haji dilakukan, tapi pembicaraan konferensi pers kemarin di sana itu tidak membicarakan masalah umroh. Umroh itu kapan Hmm. dibuka belum dibicarakan kemarin. Nah, kita masih mempunyai asumsi-asumsi yang mungkin isu-isu ya terkait masalah umroh itu kapan dibuka. Karena banyak yang bilang dan sudah siap bahwa umroh pasti dibuka bulan September. Nah, Hmm. itu yang jadi kita Ini yang polemik kita nih. tunggu-tunggu, Pak. Tunggu-tunggu sekaligus apakah benar, apakah Iya. akurat, apakah valid. Jadi ini yang kita belum pasti gitu loh, karena baru isu. Cuman sampai detik ini penerbangan-penerbangan menuju dari dan ke menuju Saudi itu Jeddah maupun Madinah sampai saat ini sudah melakukan reservasi tiket. Pembukaan reservasi tiket Oh, itu sudah mulai diberlakukan. Per tanggal akhir Agustus kalau nggak salah Saudi Airlines sudah memperlakukan penerbangan dari dan ke Jeddah maupun ke Indonesia. Itu sudah direservasinya. Tapi apakah itu buat umroh? Belum tentu. Nggak tahu. belum tentu ya, Pak ya. Belum tentu. Karena itu bisa jadi hanya reguler untuk mengangkut apa mungkin ekspatriat Jamaah. atau bisnis Oh, bisnismen atau penumpang-penumpang reguler yang orang-orang Saudi yang tinggal di Indonesia atau yang mau ke Indonesia ya seperti itu. Jadi kita masih wait and see gitu. tapi Pak, kalau di lingkungan teman-teman travel nih Pak, kan mungkin Bapak dan teman-teman adalah bocoran gitu ya. Apakah udah ngelakuin persiapan belum Pak terkait isu yang mudah-mudahan tuh bulan September umroh dibuka lagi Pak? Oh iya, termasuk kami pun juga sudah melakukan persiapan untuk program umroh new season atau umroh baru di era baru umroh nanti seperti apa kita juga belum tahu kondisinya apakah nanti ada perubahan regulasi atau penambahan regulasi kita belum tahu tapi yang jelas Saudi sudah memberlakukan kenaikan pajak dari 15% sampai 25% kalau nggak salah kurang Oh, lebih segitu per Februari kemarin. Jadi itu sudah berlaku dan kemungkinan ada kenaikan dari namanya biaya pajak tax transportasi maupun penginapan hotel ya kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman maupun kami pun juga yang PPIU sudah melakukan program umroh era baru. Nanti di musim yang baru, kalau memang itu dibuka per bulan September 2020, belum tentu itu untuk jamaah yang baru. Kayaknya itu akan hmm, dijadikan keberangkatan umroh yang jamaah-jamaah yang tertunda. tertunda. Baik. Jadi kalau umroh jamaah yang baru kemungkinan bisa diberangkatkan after atau setelah jamaah-jamaah umroh yang tertunda tersebut sudah selesai semua. Diberangkatkan. Kan kemarin ya sudah diberangkatkan semua kan kemarin sudah ada datanya ya kurang lebih asosiasi kita aja kurang lebih udah ada berapa ratus ya termasuk kami juga ada 4 grup 5 grup kalau nggak salah sampai bulan Syawal juga tertunda dan termasuk haji juga dan itu kita mungkin akan memprioritaskan eh, kami sebagai biro PPU akan memprioritaskan jamaah yang tertunda dulu kita selesaikan sebelum jamaah yang baru, yang fresh. Nah, jamaah yang fresh ini mungkin kita akan mulai lakukan pendataan dari sekarang untuk supaya mereka juga siap-siap akan niat umrohnya tetap semangat gitu. Nah, itu kan kita tadi bicara soal pemberangkatan jamaah yang tertunda nih Pak. Ya, Di luar itu banyak sekali nih Pak orang yang sebenarnya udah rindu nih Pak pengen berangkat, udah pengen berangkat. ya. Buat mereka-mereka itu kira-kira udah bisa belum sih Pak daftar dari sekarang atau nanti nunggu nunggu waktu yang ada pengumuman baru atau udah bisa sebenarnya daftar dari sekarang Pak? Gimana Pak?
Lebih baik sih daftar sejak dini dan dari sekarang ya, meskipun harganya masih dikategorikan belum valid dan belum fix. Hmm, Karena daftar itu tidak ada salahnya bagi jamaah atau masyarakat Indonesia yang mau melakukan pendaftaran umroh di musim baru nanti, di era baru setelah pasca pandemi, itu lebih baik daftar dari sekarang sebelum adanya penumpukan jamaah. Nah, karena ya, memang umroh itu kan tidak ada kuota ya, tapi ya, kita khawatirnya akan terjadi penumpukan jamaah, itu yang kita khawatirkan. Terus yang kedua, pastinya nanti akan ada terjadi social distancing jika ya, pasca pandemik umroh itu kita dijalankan sebelum adanya vaksin. Karena kalau vaksin itu tidak ada, eh, akan terjadinya social distancing maupun betul. protokol-protokol kesehatan yang sangat ekstra ketat. Seperti itu. Lalu Hmm, kalau misalkan adanya nanti social distancing, pastinya kan dari maskapai maupun hotel itu akan terjadi, kita biasanya satu kamar berempat menjadi satu kamar berdua. Biasanya iya, satu bus, satu grup itu ada 40, ada 50 orang, bisa terjadi 20 sampai 25 orang. Seperti informasi yang sebelumnya saya melakukan interview oleh pihak muasasah, itu akan terjadi mungkin seperti itu. Kita belum tahu, semua masih wait iya. and see. Berarti sangat besar ya Pak kemungkinannya tuh nanti kuota jamaahnya akan dibatasi ya Pak. Mengingat juga kan dari negara-negara lain jamaahnya banyak juga yang tertunda Ya, keberangkatannya ya Pak ya. ya, kalau dibatasi umroh mungkin 50-50 ya, masih 50% ya. Kita masih belum bisa dipastikan itu dibatasi atau tidak, seperti haji ya. Kemungkinan kalaupun dibatasi, ya selama vaksin itu belum ada, itu. Tapi Ya, kalau mungkin vaksinnya sudah ada, kita mungkin anggap normal sih, seperti itu. ya, terus saya juga ada baca tuh Pak protokol-protokol masuk ke Ya, Masjidil betul. Haram dan Masjid Nabawi juga kayaknya Ya, makin ketat ya Pak. makin ketat karena Masjidil Haram sendiri sudah memberlakukan yang bisa masuk ke Masjid Haram, Makkah itu Ka'bah 40%. Dan itu dibatasi 40%. nanti, pada saat ini aja waktunya dibatasi kan yang bisa masuk ke Masjidil Haram kan. Setelah Isya, 40% dari kuota masjid ya Pak ya. ya betul. Jadi setelah sholat Isya, 1 jam setelah sholat Isya, masjid ditutup, close. Lalu satu Hmm, jam sebelum sholat subuh, masjid juga close gitu. Jadi eh, itu akan apa namanya, protokol masjid akan lebih ekstra lagi karena mereka pun betul. juga sudah mempersiapkan teknologi-teknologi untuk semprotan disinfektan. Lalu ada juga mereka harus terlihat di monitor kesehatan bahwa suhu badannya itu normal segala Suhu macam. tubuh ya. Itu sudah suhu tubuh itu udah ada, alat-alatnya sudah lengkap insya Allah. Dan airportnya pun juga sudah dilengkapi juga. Airport yang baru ya, airport Jeddah Airport Jeddah ya Pak Internasional. ya. Ya, Nah, tadi kurang lebih tuh udah kita bahas Pak terkait info-info terbaru seputar haji dan umroh. Nah, sekarang ya, nih teman-teman followersnya Muslim Pergi dan juga followersnya Pak Bram nih, pasti ya. bingung nih sama judul kok umroh go digital. Kemarin udah ada sempat yang nanya sama saya Pak, Ah, apa hmm. umrohnya streaming atau gimana nih gitu. Nah, ini kita akan coba bahas bahas ya Pak ya. Ya, boleh Nah, silakan. berkaitan dengan new normal, masa normal baru. Kita Ya, kayak Pak Bram tadi udah cerita, udah berapa bulan di rumah aja gitu. hmm. Apalagi sekarang juga kalau kita keluar rumah, protokol-protokol kesehatan itu harus diterapkan. Nah, Ya, apa sih kaitannya dengan dunia umroh dan haji ke depannya? Tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri ya Pak. Kalau yang tadinya ya, kita mau daftar umroh itu harus datang ke travelnya gitu Pak ya. Terus betul. eh, kita keluar rumah, ketemu orang, belum mungkin ada potensi keramaian. Nah, berkaitan dengan new normal ini, kita alhamdulillah nih Muslim Pergi dan Goldi Mulia Wisata ya Pak ya, sudah Ya, mempersiapkan memasuki era baru ini, new normal ya, umroh go digital.
Mungkin Ya, bisa cerita sedikit Pak, apa sih awalnya tuh kok Goldie Mulia Wisata ini udah mengarah ke sana gitu Pak? Kan sebenarnya sebelum pandemi ya Pak ya, sebelum, sudah betul, sebelum. mempersiapkan ini. Nah, mungkin bisa Ya, cerita sedikit Pak. ya. Umroh Go Digital itu memang konsep kita juga melihat di proyeknya Saudi Arabia di 2030 itu semua sudah dilakukan mungkin digitalisasi dan mereka sudah melakukan sistem computerized yang sangat ekstra canggih. Nah, salah satunya adalah sekarang itu yang sudah diberlakukan adalah visa umroh kita sekarang sudah elektronik. Kita tidak perlu Hmm, lagi ke kedutaan Saudi Arabia, paspor itu tidak perlu lagi masuk ke sana, tidak perlu bolak-balik, baru di stamp segala macam, tidak perlu lagi ada stiker. Sekarang sudah ada namanya electronic visa. Itu salah satu kategori umroh go digital. Artinya kita harus siap. Jadi kita sebagai penyelenggara juga kita harus siap menghadapi tersebut dan masyarakat juga harus melek melek dalam arti melek betul. modernisasi yang terjadi bahwa semua meskipun itu sangat sulit untuk dilakukan bagi orang tua yang mungkin uh, ya maaf mungkin yang belum paham digital seperti apa teknologi seperti apa Betul. yaitu yang perlu tapi lambat laun itu akan mudah kok Terbiasa ya Pak ya. dijalankan terbiasa kalau sudah sering melakukannya komunikasi atau kita melakukan apa namanya digital tersebut kita buka-buka segala macam pasti akan terbiasa sih intinya sih hanya terbiasa atau tidaknya lalu kenapa kita melakukan go digital sebelum pandemik memang itu konsep kita juga bahkan kita mengurangi less paper ya Ya, paperless betul Pak. karena kertas kita kurangi juga supaya kita terlalu capek ngaprint brosur segala macam dan lain-lain karena semua sekarang sudah serba digital semua Go brosur itu green juga ya sekarang Pak. serba iya, GoClean juga. Jadi kita Go green. hemat kertas, kita hemat segala sesuatu dari tinta dan lain-lain untuk ngeprint dan lain-lain ya. Betul. Kosnya juga itu hemat. Ya itu keuntungannya lah. Eh, Kategorinya ini lebih simple, lebih lengkap dan lebih fleksibel. Karena Go Digital ini kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat detail sedetail-detailnya dari segi program maupun penerbangan, lalu pelayanan servis hotel maupun transportasi itu kita detail lebih lengkap di sana dan akurat. Jadi masyarakat maupun jamaah yang ingin daftar itu lebih mendapatkan informasi yang akurat. Jadi tidak perlu menanya-nanya lagi. Kan kita sebelumnya menggunakan brosur flyer itu kan Betul. hanya terbatas ya kalimat-kalimatnya ya. Kita tidak bisa lengkap di sana. Tidak ada itinerary, program perjalanan segala macam dan lain-lain. Jam penerbangan dan lain-lainnya tidak termasuk di situ, tidak diinput atau tidak ada tulisannya. Jadi wajar jamaah selalu nanya, ini programnya ngapain aja ya? Jam berapa sih Betul. penerbangannya? Kayak gitu ya. Jadi ya Betul. itu kita akhirnya melakukan go digital tersebut. Ya alhamdulillah setelah kita sharing dengan Muslim Pergi, kita melakukan go digital itu sebelum pandemik. Alhamdulillah kita sudah berjalan sekitar baru 10%. Belum alhamdulillah ini akan terus tim marketing kita sudah Mohon maaf Pak, lakukan jaringannya agak aktif. terganggu sebentar Pak. Ya, Mas Afif. Sudah jelas Pak suaranya? Ya, jelas jelas tadi hilang ya. Ya. Ini gambarnya Pak Bram nih agak buram sedikit Pak. Oh ya, masa di sini jelas soalnya justru Mas Jelas ya? Hafiz yang buram di sini. Oh, gitu. Kebalikan, Kebalikan kebalikan ya. ya. Iya, Tapi iya. suaranya jelas sih Pak. Jelas, jelas. Ya, suara jelas. Suaranya jelas. Suka gitu ya, emang Oke, kalau di suka gitu. live IG ya Pak. Iya, Nah, tadi ditambah lagi Pak, qadarullah kita lagi apa pandemi ya Pak ya. Jadi ya semakin menguatkan eh, tujuan untuk go digital itu insya Allah sangat bermanfaat ya Pak. insya Allah sangat Kalau bermanfaat tadi sekali. Tuh. kalau tadi Bapak bilang
jamaah itu jadi bisa dapat info yang lebih akurat, lebih real time gitu Pak ya. Setiap waktu mau lihat infonya bisa. Terus juga ini meningkatkan kepercayaan Ya, Pak antara jamaah ya, dengan biro travelnya. Karena kan ya, mungkin betul. aja Pak kalau eh, sangat besar kemungkinan kalau masih kita tanya-tanya manual gitu, itu infonya kan nggak valid atau bisa berubah sewaktu-waktu. Nah ini Ya, dengan Go Digital tadi, apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, masyarakat jamaah itu khususnya bisa melihat langsung sendiri melalui gadget yang mereka miliki gitu Pak ya. betul. Apalagi di aplikasi tersebut juga nantinya mungkin akan lebih banyak lengkapi fitur-fitur yang baru-baru ya. Jadi ada radio ya, sudah ada radionya Betul ya, Pak, sudah Alhamdulillah. sudah mungkin nanti ditambah lagi kayak ada pengajian atau Al-Qur'an yang bisa baca Al-Qur'an juga di sana. Ya kan macam-macam nanti kalau perkembangannya dari fitur tersebut ya, itu sangat diuntungkan juga jamaah dan tidak rugi. Insya Allah Pak, Muslim Pergi berkomitmen kita akan terus berinovasi Pak. Ya, betul. Karena tujuan kita dengan Biro Travel khususnya di sini Goldi Mulia Wisata, kita ingin membantu ya Pak, membantu calon tamunya Allah nih Pak dalam Insya Allah. melaksanakan ibadah. Nah, Ya, jadi betul. ya mudah-mudahan Pak kita bisa terus berkembang, akan ada inovasi-inovasi ke depannya. Nah, berkaitan dengan new normal Pak, tentunya dengan adanya Go Digital ini, jamaah nggak perlu repot ya Pak ya ke travel, artinya ke travel ya hanya Ya. sesekali jika diperlukan gitu Pak. Mm, Kalau untuk mm-mm. proses melihat info, untuk bertanya, untuk melakukan pemesanan itu sudah bisa dilakukan via aplikasi dan website ya Pak. Betul. Nah, Karena ya menghemat waktu, menghemat tenaga, semuanya serba praktis gitu. Jadi kategorinya cuman ketik-ketik touch screen ya udah terdaftar gitu. Jadi bisa sama aja kayak kita pemesan makanan melalui daring ya, itu praktis lah seperti itu. Barangnya bisa sampai nanti di dilakukan rumah. di Mm-mm. rumah aja ya Pak. Di rumah aja. Di Betul. rumah aja. Sesuai tagline-nya kan di rumah aja gitu kan. Ya. Jadi kalau mau Nah, daftar umroh di rumah aja. Langsung klik 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 aja ntar di aplikasi. nah ini mungkin uh, pendengarnya Muslim Pergi dan pendengarnya Pak Bram nih, follower saya Pak Bram, mungkin ada yang Ya. belum tahu Pak Hmm. aplikasinya dan websitenya Goldi itu apa, namanya apa gitu Pak, bisa dijelasin, silahkan. Oke. Aplikasi Goldi yang di aplikasi store itu ada Goldi Mulia Wisata, sponsor dari Musim Pergi. Lalu kalau di websitenya itu ada www.golditravel.com. Y seperti itu. Siap. Alhamdulillah kita ready di App Store dan ini Pak ya, Android dan iPhone itu kita bisa, alhamdulillah. Ya, sudah bisa ya, alhamdulillah ya. Wah, canggih, Alhamdulillah. canggih. Nah, kedepannya juga insya Allah mudah-mudahan nih Pak, September benar umroh berjalan, Ya, kita sudah bisa memaksimalkan aplikasi Go Digital ini Pak. betul. Insya Allah yang sebelum tadi saya bilang sebelum umroh berjalan memaksimalkan program atau aplikasi mungkin sejak dini juga tidak masalah. Tapi artinya kita pun juga selalu berkembang inovasi-inovasi nantinya. Karena kondisinya sejak kita berapa bulan stuck di rumah aja, sekarang waktunya kita mulai bergerak untuk apa namanya memberikan informasi bahwa umroh bisa dilakukan mungkin musim depan di 2020 akhir atau 2021. Tanggalnya kapan belum tahu, bulannya Belum kapan tahu. belum tahu. Yang penting daftar dulu aja di aplikasi. Betul. Nah, buat yang nanya-nanya, mudah-mudahan udah jelas Pak. Jadi bukan umrohnya yang Apa? streaming, tapi proses dari mulai mencari info, pendaftaran, bahkan nanti sampai ibadah di tanah sucinya, panduannya yang sudah digital gitu Pak ya. Betul. Tadi kawan saya juga nanya, ini umrohnya sekarang udah online ya? Enggak, umroh bukan online. Umrohnya itu tetap dijalankan di sana. Kalau online nggak afdol.
tapi lebih ke persiapan dan Ya, pelaksanaannya, administrasinya gitu ya Pak. betul. Hanya Nah, persiapan sekarang pelaksanaan. sekarang nih Pak, kalau Muslim Pergi kan kebanyakan followersnya itu eh, jamaah umroh juga mungkin ya Pak, yang banyak yang ngira Muslim Pergi ini biro travel Pak. Padahal Betul. kami kan penyedia sistem nih untuk biro travel. Hmm. Akhirnya ya insya Allah dengan mereka bertanya-tanya Muslim Pergi, mereka cari tahu tentang Muslim Pergi, mereka Hmm. juga mau nggak mau akan kepo tuh dengan biro travel yang ada di Muslim Pergi apa aja, salah satunya Goldie Mulia Wisata. Nah, Ya, kalau followersnya Pak Bram ini kan kemungkinan banyak nih Pak, teman-teman di lingkungan biro travel. ya, Kira-kira ada nggak yang mau Pak Bram sampaikan buat teman-teman biro travel? Apakah testimoni Pak gitu Pak? testimoni. Oke. Eh, untuk kawan-kawan yang bergerak di Biro Umroh dan Haji dengan konsep digital, silakan gabung dan join langsung aja dengan Muslim Pergi karena fitur dan digitalisasinya teman-teman semua sangat diuntungkan di program ini. Masya Allah. Eh, Kondisinya sekarang sudah harus melek inovasi dengan teknologi, jadi kalau tidak segera hati-hati akan ketinggalan gitu. Betul Pak. Itu aja pesannya. Yang penting segera accept. Siap. Memang sebenarnya udah mau nggak mau ya Pak jatuhnya, udah zamannya tuh digitalisasi ya Pak. Oh iya, semua harus bergerak dengan digitalisasi. Dengan konsep digitalisasi ini, semua harus terpaksa dan harus ditekan untuk melakukan digitalisasi ini. Nah, buat pendengar yang mungkin lagi dengar dan mantau kita Pak, Ya, Muslim Pergi sendiri itu punya visi misi Pak. Kita itu bekerja sama Pak dengan biro-biro travel. Artinya kita akan berkomitmen dan berusaha sekuat mungkin untuk sama-sama maju Pak. Karena kalau biro travelnya maju, insya Allah Muslim Pergi juga maju. Nah, yang diuntungkan itu, yang hmm, termudahkan adalah para calon tamunya Allah, insya Allah yang mau beribadah gitu ya Pak. betul, Harapannya kita juga kebagian pahala jariahnya gitu Pak. betul. Ini saling simbiosis mutualisme, semuanya berkaitan. Jadi eh, siapa yang berbuat mendapatkan pahala juga, siapa yang melakukan pun juga mendapatkan pahala juga. Jadi yang tidak melakukan pun juga tidak mendapatkan pahala nggak apa-apa, karena tidak dipaksa, ya kan? Tidak dipaksa, artinya sunnah. Iya Pak, Ya gitu. siap. Jadi ini harus kita benar-benar bisa saling berangkulan karena kalau rangkulan itu kita makin kuat apalagi Betul Pak. dengan adanya kita berkolaborasi. Sekarang udah zamannya, kita tidak bisa lagi untuk individu-individu untuk melakukan kita yang paling bagus, kita yang paling kuat. Oh enggak, semua saling berkaitan dan saling berkolaborasi. Kalau tidak berkolaborasi, kita nggak bukan apa-apa, bukan siapa-siapa Masya juga Allah. gitu. Jadi kita berteman berkawan baik-baik semuanya karena memang itu sangat penting untuk mencari Betul persahabatan dan sekali. pertemanan. Betul sekali. Karena memang nggak jauh-jauh yang kita lakukan ini, mudah-mudahan jadi nilai ibadah ya Pak. Betul, insya Allah Betul. Nah, gitu. Alhamdulillah. Kalau Goldie Mulia Wisata udah mulai masuk kantor belum Pak? Apa masih WFH atau gimana Pak? Hari Senin kemarin tim kami udah mulai aktif. Alhamdulillah. Kelamaan Alhamdulillah. di rumah dan kelamaan tidak melakukan aktivitas dan lagi pula juga kami juga ada apa namanya training training untuk uh, ISO. Jadi kita Oh, Masya Allah. jadi kita sudah mulai aktivitas kemarin per Senin kemarin. Lalu insya Allah dengan protokol-protokol kesehatan yang tetap dijalankan Betul. dari masing-masing karyawan-karyawan kami atau staf-staf kami, tim kami semua di kantor. Saya juga sempat pengen ke Jakarta tapi tidak bisa. Dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa Ya, memaksakan diri.
Jadi Betul. mungkin secara virtual nanti teknisnya secara virtual untuk kita meeting siapa yang ada di office yang bekerja sama dengan kami stakeholdernya kita melakukan virtual meeting dengan Lagi direksi. lagi-lagi kembali ke digital ya Pak ya. Iya betul. Alhamdulillah Karena kita sudah kondisi termudahkan iya betul, alhamdulillah. Karena kondisinya saya domisili di Surabaya, sementara office-nya kan di Serpong, di jauh. Serpong. Jadi ya Masya harus Allah. digital itu, gitu. Nah, buat teman-teman pendengar, mungkin yang punya rencana berangkat umroh, bisa lah dikepoin Pak ya, dicari tahu, dilihat-lihat websitenya Goldi Mulia Wisata yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bram. Ada aplikasinya juga, silakan di-download. Ada di Android dan iPhone kita, alhamdulillah sudah ready. Nah, jadi jamaah yang mau umroh bisa nih lihat apa sih Goldi Mulia Wisata itu, bisa lihat ada program keberangkatan apa aja. Terus banyak deh bisa dikepoin ya Pak tentang Ya, Goldi Mulia Wisata. eh, kami juga belum update sih di aplikasi karena kondisinya Iya baru sih. mulai program. Terakhir meeting 2 minggu yang lalu. Kita mulai refresh program lagi, kita update lagi, nanti upload lagi di aplikasi maupun di website juga. Dan kondisinya dengan program kami yang baru untuk musim yang baru itu baru mungkin keluar sekitar minggu depan kita udah mulai siap untuk upload program paket umroh terbaru. Karena kondisinya nanti akan terjadi. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak, mohon maaf. Halo, tes 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 tes. Jelas. Mungkin bisa sedikit diulang Pak. Tes, tes. Halo Pak Bram. Tes, Ya, sudah Pak. masuk. Alhamdulillah. Masuk. Mungkin bisa sedikit diulang Pak yang tadi Alhamdulillah. sedikit Tadi terputus. keputus ya? Iya, Iya. Sampai mana tadi? Saya lupa. tadi sampai yang ini Pak, eh, persiapan belum update aplikasi karena ada persiapan di kantor ya Pak ya. Oh, iya, belum update aplikasi. Di aplikasi belum update, kita masih godok lagi program barunya karena kita harus membuat program baru itu untuk musim depan seperti apa kondisinya karena melihat dari aturan-aturan regulasi baru seperti apa juga kita harus persiapkan informasi isu terbaru ya ada tadi yang saya bilang apa namanya social distancing itu yang Betul. mungkin jadi pertimbangan program paket itu mungkin nanti akan terjadi gitu loh. Apakah kita jual program paketnya nanti hanya satu kamar per dua atau satu kamar berempat gitu Ya, kan. Kita harus melihat juga bangsa pasarnya masyarakat yang saat ini kondisinya lagi pandemik juga keuangannya. Nah, jadi kita harus ya melihat betul. itu. Nah, ya insya Allah dalam waktu dekat kita akan mulai upload lagi nanti di aplikasi untuk program-programnya. Artinya memang mengikuti perkembangan ya Pak ya. Iya, Lihat pasti. situasi juga. Mengikuti perkembangan terbaru. Betul. Situasi terbaru seperti apa. Gitu.
Tapi yang jelas kita memang sudah siap untuk upload dengan standarnya program sebelum adanya regulasi gitu loh. Jadi di luar harga tersebut regulasi yang lain apa biaya-biaya regulasi yang lain itu di luar harga paket kami gitu loh. Seperti itu. Nanti penjelasannya ada di program aplikasi nanti. Nah, alhamdulillah nggak kerasa nih Pak, udah kurang lebih 40 menit kita diskusi santai terkait Oh ya, info seputar haji, umroh, dan yang terakhir sesuai tema kita yaitu umroh go digital. Nah, sebenarnya ya, sih Pak kalau mau kita bahas lagi masih panjang Pak ya. Cuman memang panjang, banyak. uh, tentunya kita mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin nanti kalau ada info-info terbaru kita bisa diskusi lagi Pak. Pasti, Kita lihat perkembangan. monggo. Tergantung juga mudah-mudahan Pak Bram kesibukannya bisa diganggu nih nanti nih. Oh, selalu siap karena Masya Allah. selalu online meeting terus. Masya Allah. Ya itu Pak, jadwalnya susah Pak. Nah, kalau dari Itu. teman-teman Muslim pergi, sangat senang Pak. Alhamdulillah bisa menjalin ukhuwah Pak ya dengan keluarga Goldi Mulia Wisata. Kami mendoakan Alhamdulillah. mudah-mudahan Pak Bram dan teman-teman Goldi Mulia Wisata senantiasa sehat selalu, khususnya Amin. karena kan Insya harus Allah. harus beraktivitas di tengah pandemi ini gitu. Dan juga mudah-mudahan Ya, teman-teman biro travel yang lain diberikan kekuatan Pak khususnya karena memang ini masih masa cobaan nih buat kita semua ya Pak ya. betul. Masih masa percobaan. Betul. Semua cobaannya benar-benar sangat ekstra berat. Ya, itulah ekstra beratnya itu kita harus diberi kesabaran lebih lagi. Semoga Nah, semuanya juga selalu sehat selalu ya. amin. Dari situ Pak Muslim pergi, mudah-mudahan tuh teman-teman biro travel yang mungkin mendengarkan diskusi kita malam ini jangan berpikiran bahwa Muslim pergi akan memberatkan. Justru di sini kami hadir, insya Allah ingin membantu Pak, membantu teman-teman biro travel. Ini saya promosi sedikit nih Pak. Ya, silakan. Nah, intinya nggak usah ragu kalau mau tanya-tanya langsung bisa hubungi ke kontak yang ada di bio-nya Muslim pergi. Insya Ya. Allah kita ini adalah masa persiapan buat biro travel dan kami dengan senang hati membuka pintu untuk membantu biro travel. Untuk promonya apa aja nanti bisa tanya langsung aja Pak ke nomor kontak yang ada gitu Pak. Silakan. Bagi yang mau menanyakan untuk masalah program, aplikasi, untuk biro travelnya sendiri masing-masing, teman-teman travel ya silakan hubungin ke Muslim Pergi dengan Mas Afis. Itu sangat Siap. sangat ajib lah pokoknya Masya programnya. Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Bram. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Alhamdulillah. Salam, Jazakallah salam khairan. buat Wa iyyakum. keluarga ya Pak. Wa iyakum. Sama-sama. Salam dengan keluarga juga, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Amin, amin ya selalu. Rabbal Alamin. Teman-teman mesti pergi juga, salam semuanya. Terima kasih untuk Amin, menjadi insya partner Allah. kami yang baik. Semoga kita sama-sama saling Amin. mendukung. Amin Pak. Tuh, ada yang Alhamdulillah. komen. Hudabiyah Travel, siap dukung, Siap Alhamdulillah. dukung, Masya Allah. Nanti kita maju bareng-bareng insya Allah. Saling Insya merangkul. Allah, Nah, mudah-mudahan saling rangkul. diskusi santai kita malam ini bisa bermanfaat ya Pak. Saya dari Siap. Wakil Muslim Pergi. Mohon maaf apabila ada kekurangan nih buat Pak Bram atau teman-teman pendengar. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan diskusi-diskusi seperti ini bisa kita adakan lagi di waktu-waktu yang akan datang, insya Allah. Ya, dengan titel baru, dengan Betul, info yang dengan terbaru, insya pembahasan Allah. yang baru ya Pak. Ya, Betul, insya Allah. insya Oke Pak Allah. Bram, terima kasih. Oke, Mas Hafiz, thank you so Pak, much atas obrolannya, sangat menarik sekali. Makasih banyak. Alhamdulillah. Mari Pak Nah, Bram. Assalamualaikum warahmatullahi mari. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.